Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikur rahman dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha raufur rahim. Shadaqallahul azim. Saudara hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah ada dua sosok manusia yang paling kaya sepanjang sejarah manusia. Yang pertama adalah orang kaya sebagai representasi dari orang yang beriman, namanya Sulaiman. Orang barat menyebutnya Solomon. Sulaiman punya bapak namanya Nabi Daud. Orang barat menyebutnya David. Makanya kalau orang Surabaya namanya David, itu aslinya Daud, cuma biar keren. Solomon dipanggil Solomon, aslinya Sulaiman, biar keren. Kalau orang Madura bukan Solomon, bukan Sulaiman. Nabi Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nabi Sulaiman sebagai pewaris Nabi Daud. Nabi Sulaiman dianugerahi mukjizat, bisa paham bahasa binatang. Dia dianugerahi kekayaan yang luar biasa, tapi kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tetap Nabi Sulaiman kembalikan pada Gusti Allah. Terbukti dengan penyataan inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dalam ayat lain Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Allah. Ketika seseorang itu menjadikan kekayaannya adalah sebagai anugerah dari Allah, maka dia pasti tergugah hatinya untuk mensyukuri kekayaan itu.
Selanjutnya ketika orang itu pintar dan rajin mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada dirinya, maka nikmat itu akan berkembang terus bertambah, semakin kaya semakin kaya. Ini janji Allah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Poinnya, kalau kau mau syukuri nikmat Allah, pasti aku tambah. Pasti di dalam lit taukid dan nun lit taukid coro anak pondok, sungguh akan aku tambah kekayaanmu bro, kalau pintar bersyukur. Pak Ustadz, saya sudah bersyukur tiap dapat rezeki jualan, alhamdulillah. Syukur itu gak cukup alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, orang sakit gigi juga bisa alhamdulillah. Yang dimaksud syukur ya alhamdulillah, plus apa nikmatnya? Kaki sehat, alhamdulillah, dibuat melangkah ke masjid, itu syukur. Mulut sehat, alhamdulillah, dibuat ngaji, syukur. Kuping sehat, alhamdulillah, dibuat mendengarkan khutbah, gak boleh tidur, alhamdulillah, syukur. Makanya kalau ada orang khutbah kok tidur, berarti tidak syukur. Kok nyinggung? Tidak, ini khutbah namanya. Karena Nabi Sulaiman semakin kaya Pak, subhanallah. Nabi Sulaiman sampai memohon pada Allah, ya Allah, dengan anugerah yang melimpah, kekayaan yang melimpah ruah ini ya Allah, izinkan saya ya Allah untuk berbagi dengan sesama makhluk. Izinkan saya sehari saja ya Allah untuk menggantikan posisi malaikat Mikail, di mana malaikat Mikail itu tugasnya selain menurunkan hujan untuk mengatur rezeki. Panjenengan kalau jualan kok laris, dapat uang banyak, rezeki, itu adalah bagiannya malaikat Mikail atas izin Allah. Nabi Sulaiman bilang, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, izinkan saya hambamu ya Allah untuk menggantikan posisinya malaikat Mikail. Saya tanggung semua makannya jamaah Masjid Rodatul Falah, termasuk petiknya, ayamnya, manoe, kuape saya tanggung, kecoa kuape. Apa jawaban Gusti Allah? Sulaiman, dalam ya Allah, engkau tidak akan mampu. Nabi Sulaiman rayu kau. Coba Pak ya Allah, bisa naik satu hari. Apa kata Yuwis? Karena kamu hambaku, kekasihku, tak kasih izin kamu persiapkan mulai sekarang 2 bulan dari sekarang untuk menjamu rizki, makanan seluruh makhluk hidup, bukan manusia saja. Oke. Singkat cerita, setelah 2 bulan kemudian, tumpukan makanan segoi bergunung-gunung Pak, makanan kecoaknya bergunung-gunung, makanan burung, makanan ikan, wafe kumpul. Apa kata Allah? Sulaiman, waktunya. Nabi Sulaiman, baik ya Allah. Sulaiman, sesuai dengan janjimu, hari ini malaikat Mikail saya resignkan 1 hari. Kamu mau dari darat apa laut? Laut ya Allah. Berarti ikan. Mau kecil besar? Kecil ya Allah. Oke, panggil ikan paling kecil, namanya iwak teri. Ternyata Allahu Akbar walillahil hamd, ikan teri itu antri Pak, sampai makanan ikan semuanya habis, ikan terinya belum habis. Sampai sego persiapan makannya manusia habis dimakan ikan teri. Ikan terinya Nabi Sulaiman bilang, ikan teri apakah sudah dapat semua? Belum. Langsung Nabi Sulaiman terjungkir sujud minta maaf, ya Allah, sadaqallahul azim, la haula wala quwata illa billahil azim. Nabi Sulaiman sekaya itu Pak, tidak mampu Pak untuk menanggung rizkinya seluruh makhluk hidup 1 hari. Apalagi cuma jamaah Rodatul Falah,
Kekayaannya tidak seberapa kalau dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun kaya gak sombong, tetap bersyukur. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman kaya sampai meninggal dunia sepanjang masa. Itulah Nabi Sulaiman. Pelajaran pertama adalah dari Nabi Sulaiman, siapapun yang pengen kaya, siapapun yang kekayaannya pengen lama dan bertahan serta berkah, bersyukurlah. Syukurnya gak cukup alhamdulillah, tapi berbagilah. Pun singkat. Yang kedua, manusia yang kedua yang terkaya di dalam sepanjang sejarah adalah seniornya Nabi Sulaiman. Sebelumnya Nabi Sulaiman ada sepupunya Nabi Musa, namanya Qarun. Qarun itu awalnya pegawai negeri, Pak. Pegawai negerinya Fir'aun. Tapi Qarun itu hayalannya tinggi. Dia pengen jadi pegawai negeri, kemudian pengen kaya raya seperti orang. Padahal tahu mulai dulu sampai sekarang namanya pegawai negeri gak ada yang kaya, Pak. Kalau ada pegawai negeri kaya, mesti punya jualan sampingan. Mungkin pengusaha besi tua, pegawai negeri. Mungkin jualan pulsa, pegawai negeri. Tapi kalau murni pegawai negeri, gak ada yang kaya, Pak. Allahu Akbar. Qarun berhenti dari pegawai negeri, Pak. Kemudian minta doa pada Nabi Sulaiman dan berusaha untuk berniaga bisnis emas batangan. Singkat cerita, Qarun menjadi orang kaya. Ketika Qarun menjadi orang kaya, apa kekayaannya Qarun? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idh qala lahu rabbuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun itu kekayaannya dalam tafsir-tafsir Al-Quran, kunci kekayaannya itu dibawa oleh orang 20 orang, Pak. Kalau sekarang kira-kira dibawa tosanya patah asnya, Pak. Saking banyaknya kunci kekayaan itu. Sesuai dengan janji Nabi Musa, Qarun kalau kaya tidak boleh pelit. Qarun kalau kaya zakat dan infaknya harus keluarkan. Ternyata apa? Qarun pelit. Dalam surat Al-Qasas, Pak, atau Al-Qisas ayat 78. Ketika Qarun diminta infak, Qarun menjawab, qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, Musa, aku kaya bukan karena Tuhanmu, aku kaya bukan karenamu, bukan karena doamu, tapi aku kaya karena soft skill yang aku miliki. Sombong. Karena sombong, Pak. Beda dengan Nabi Sulaiman. Maka Qarun kayanya sebentar. Surat Al-Qasas ayat 81 Allah tegaskan, fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana lahu minal muntasirin. Singkat cerita, Qarun tenggelam, Pak. Istri Qarun, istana Qarun, kekayaan Qarun ditelan bumi. Di mana itu? Qarun itu di kota Fayyum, kira-kira antara 40 sampai 60 kilo dari kota Kairo, berarti di Mesir. Qarun itu di daerah Mesir, Pak, bukan di nginden ataupun ngagel, bukan. Sehingga kalau ada orang ngagel gali pondasi dapat harta, bukan Qarun itu, harta Mbak Vien. Qarun itu di Mesir. Apa maksudnya dari dua pelajaran, dua cerita ini, Pak? Bahwa siapapun di antara kita yang pengen langgeng, pengen lama kayanya berkah, bersedekahlah, bersyukur. Kalau pengen kaya sebentar, tiru Qarun, Pak, sombong dan pelit. Mudah-mudahan urai ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi orang kaya yang beriman, orang kaya yang tidak pelit, orang yang kan dermawan. Seperti di Ramadan, momentum untuk berlomba-lomba memperbanyak sedekah, karena pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa ja'alna wa iyyakum minat tawwabin. Innahu huwat tawwabur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum wa iyaya bittaqwallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wal muslimin wa altuf bina wal muslimin warhamna wal muslimin waghfir lana wal muslimin wansurna wa iyyahum 'alal qaumil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa dhikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.